yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saad Budi. Di Bukit Tinggi naik bendi, keliling mencari bubur, kampiun namanya bubur. Kami panggil Ustadz Saad Budi. Kita simak penyampaian tadabbur. Kami silakan kepada Pak Saad. Terima kasih Bu Yupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadur rasul Muhammadin Rasulullah wa in asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun alasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhitung banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Hasani sebagaimana setiap pada subuh kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 67 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Sampai Lubis dan telah diskusikan bersama Pak Hadril, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablughu asuddakum summa litakunu suyukha wa minkum may yutawaffa min qabl walitablu ajalam musamman wala'allakum ta'qilun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dia mengeluarkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup agar kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup pula agar kamu menjadi tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, dan kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada ajal yang telah ditentukan, agar kamu mengerti. Ghafir ayat 67. Ayat ini menjelaskan proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia awal itu dijelaskan wallazi khalaqakum min turab. Di antara dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Manusia berasal dari sesuatu yang rendah dan sederhana. Ini mengajarkan kepada kerendahan hati. Tidak pantas sombong atas asal yang sama. Yang dimaksud tanah, dari tanah ada penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai asal manusia, seluruh manusia. Menurut Ibnu Katsir dan At-Tabari, seluruh keluhuran Adam dinisbatkan kepada tanah karena asalnya. Tanah dipahami sebagai unsur dasar penciptaan manusia, baik secara asal-usul maupun materi makanan yang membentuk tubuhnya. Menunjukkan kerendahan hati asal manusia sebagai bantahan terhadap kesombongan.
Proses penciptaan bertahap manusia itu summa nutfatin, summa min alaqatin, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah. Allah mengingatkan bahwa hidup itu adalah proses, bukan instan. Semua terjadi dengan ketetapan dan pengaturannya. Nutfah adalah air mani dari laki-laki dan perempuan, penegasan kekuasaan Allah dalam menciptakan dari sesuatu yang hina. Isyarat kepada proses biologis yang teratur dan presisi, bukan kebetulan, menjadi dalil bahwa penciptaan manusia mengikuti sunnatullah. Alaqah dimaknai sebagai darah yang mengandung di rahim, yang menggantung di rahim. Penegasan fase demi fase sesuai kehendak Allah. Dipahami sebagai embrio yang melekat pada dinding rahim, menunjukkan keselarasan wahyu dengan pengamatan ilmiah tanpa menjadikan sains sebagai tolak ukur untuk kebenaran Al-Quran. Kelahiran yang ke dunia, summa yuhyikum tifla, kemudian dia mengeluarkan kamu sebagai seorang anak. Manusia lahir dalam keadaan lemah dan bergantung, membutuhkan kasih sayang dan pertolongan. Bayi keluar dalam keadaan lemah dan tidak berdaya dan tidak mengetahui apapun. Dalil bahwa semua manusia sama pada awalnya. Penekanan pada kasih sayang Allah dalam proses kelahiran, isyarat bahwa manusia tidak lahir membawa kesempurnaan. Masa dewasa, sumal litablugu asuddakum, itu kemudian kamu dibiarkan hidup agar kamu sampai dewasa. Kekuatan fisik dan akal adalah amanah, bukan sekedar kenikmatan. Masa itu seharusnya paling banyak digunakan untuk ketaatan. Kemudian masa tua, summa litakunu suyuhon, kemudian kamu dibiarkan hidup agar kamu menjadi tua. Ketika kekuatan berkurang, manusia diingatkan bahwa keabadian itu bukan di dunia. Asuyut itu puncak kekuatan fisik dan akal. Umumnya umur 30 sampai 40 tahun, masa taklif yang sempurna, tanggung jawab penuh, masa produktif manusia untuk beribadah sosial dan peradaban. Kekuatan dipahami sebagai amanah, bukan keistimewaan mutlak. Fase kelemahan setelah kekuatan. Pengingat bahwa dunia itu tidak menetap pada suatu keadaan. Masa represi dan ketergantungan akan kembali. Pendidikan spiritual tentang ketidakabadian dunia. Kemudian masa kematian yang berbeda. Wa minkum may yutawaffa min qablu, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Tidak semua mencapai tua. Kematian tidak tergantung kesiapan, tapi datang sesuai dengan takdir. Tidak semua manusia sampai tua, ajalnya berbeda-beda. Dalil bahwa umur bukan ukuran kemuliaan. Penegasan bahwa kematian tidak mengikuti logika manusia, tetapi kehendak Allah. Menggugurkan anggapan bahwa waktu masih panjang. Ajal telah ditentukan. Litabluwakum ajalam musamma, agar kamu sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Setiap jiwa memiliki batas waktu yang pasti, tidak bisa dipercepat atau ditunda. Ajal atau ajalum musamma adalah suatu kematian yang pasti dan tertulis di Lauh Mahfuz Tuhan, dan tidak berubah dan tidak tertunda. Seluruh fase hidup adalah menjalankan perjalanan menuju batas akhir. Hidup dipahami sebagai serana, bukan tujuan. Tujuan akhir dan berpikir dan sadar. Wala'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Ayat ini bukan sekedar informasi biologis, tapi undangan untuk berpikir, merenung dan kembali kepada Allah, supaya manusia mengambil pelajaran tentang kekuasaan Allah dan menguatkan iman kepada kebangkitan dan hari akhir. Ajakan menggunakan akal reflektif, bukan sekedar mengetahui. Tujuan akhir ayat adalah kesadaran eksistensi dan ketaatan. Ayat ini menggambarkan siklus hidup manusia dari awal hingga akhir, agar manusia
merendah hati, sadar akan waktu dan menggunakan hidup untuk tujuan yang benar. Ayat ini adalah hujah atas rububiyah Allah dan kepanaan manusia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini memberi manfaat bagi kita semua dan memberikan pemahaman kita, dan itu adalah sehingga kita istiqomah dalam menjalankan amanah Allah, dan kita sudah menjadi orang yang berpikir sehingga kita dapat mengambil kesimpulan untuk kepentingan diri kita sendiri sesuai dengan ayat-ayat Allah. Demikian, mudah-mudahan memberi pengat, namun demikian tidak terlepas dari kekeliruan. Oleh karena itu mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun atas kekeliruan kami dan kekurangan kami atau kesalahan kami, dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.